Jangan buru-buru menilai hidupmu gagal hanya karena ujianmu belum selesai. Pernah terpikir tidak? Bisa jadi alasan kamu masih kuat sampai hari ini adalah karena tahajudmu sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Allah tidak sedang diam. Dia sedang menyiapkan akhir ujian setelah hatimu cukup kuat menerimanya. Dan jika malam-malam ini kamu masih dipanggil untuk bangun, itu bukan tanpa alasan. Malam itu sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada suara, tapi sunyi karena hatimu terlalu lelah untuk banyak bicara. Di siang hari, kamu tampak baik-baik saja. Masih bekerja, masih tersenyum, masih menjawab tidak apa-apa saat orang bertanya bagaimana hidupmu. Padahal di dalam ada doa yang sudah terlalu sering diulang. Ada air mata yang tidak lagi deras, bukan karena sudah sembuh, tapi karena sudah terlalu sering jatuh. Dan anehnya, justru di titik itulah kamu masih dipanggil untuk bangun di sepertiga malam. Bukan karena kamu paling soleh, bukan karena kamu paling kuat, tapi karena Allah tahu di antara semua manusia, kamulah yang paling membutuhkan pertemuan sunyi itu. Tahajud tidak datang pada orang yang hidupnya ringan. Ia datang pada mereka yang hatinya sedang dipikul berat. Saat tubuhmu ingin terus tidur, tapi jiwamu seperti ditarik bangun, itulah saat Allah sedang mengundangmu tanpa perantara, tanpa keramaian, tanpa saksi. Banyak orang mengira tahajud adalah tentang meminta agar ujian segera diangkat. Padahal seringkali tahajud adalah proses panjang agar kamu siap ketika ujian itu benar-benar berakhir. Karena tidak semua ujian selesai saat kamu memintanya selesai. Sebagian ujian baru selesai saat kamu tidak lagi hancur olehnya. Pelan-pelan, tahajud mengubahmu, bukan dengan keajaiban besar yang langsung terlihat, tapi dengan sentuhan kecil yang terus berulang. Awalnya, kamu hanya datang dengan keluhan, lalu datang dengan tangisan, lalu datang dengan diam yang panjang, dan tanpa kamu sadari, datang dengan hati yang mulai menerima. Kamu mulai paham bahwa hidup tidak selalu harus sesuai rencanamu untuk tetap berada dalam lindungan Allah. Kamu mulai menyadari bahwa ditundanya jawaban bukan berarti ditolaknya doa. Justru di malam-malam itu, Allah sedang membangun sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar solusi. Ia sedang membangun ketenangan. Ketenangan yang membuatmu bisa bangun esok hari meski masalahmu belum pergi. Ketenangan yang membuatmu tetap lembut di tengah kerasnya keadaan. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, tapi cukup untuk membuatmu bertahan. Dan seringkali, ketenangan adalah tanda paling awal bahwa ujianmu sedang menuju akhir. Karena orang yang gelisah tidak akan siap menerima akhir yang baik. Dan Allah tidak pernah mengakhiri ujian dengan meninggalkan luka yang belum sembuh. Jika sampai hari ini kamu masih istiqomah tahajud, padahal hidupmu belum berubah seperti yang kamu harapkan, itu bukan karena Allah menutup telinganya. Itu karena Allah sedang membuka jalan yang tidak ingin Dia rusak dengan tergesa-gesa. Setiap rokaat yang kamu kerjakan adalah latihan keikhlasan. Setiap sujud yang kamu panjangkan adalah proses pelepasan. Melepaskan rasa ingin mengatur segalanya. Melepaskan tuntutan agar hidup selalu sesuai maumu. Melepaskan keyakinan bahwa kamu harus kuat sendirian. Dan saat itulah, tanpa kamu sadari, beban hidup mulai terasa berbeda. Masalahnya masih ada, ujiannya masih berjalan, tapi hatimu tidak lagi sekacau dulu. Kamu mulai bisa tersenyum tanpa kepura-puraan, mulai bisa berdoa tanpa tuntutan, mulai bisa berkata, "Ya Allah, aku serahkan. Apapun akhirnya, aku percaya." Kepercayaan itulah yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan itulah sebabnya tidak semua orang dipanggil untuk tahajud. Karena tahajud bukan hadiah untuk yang sempurna.
ia adalah amanah untuk yang sedang ditempa. Allah tidak sedang menyiksamu dengan ujian panjang. Dia sedang memastikan bahwa ketika ujian itu berakhir, kamu tidak kembali menjadi versi lama yang mudah runtuh. Pelan-pelan, tahajudmu sedang menutup satu pintu dan menyiapkan pintu lain yang hanya bisa dilewati oleh hati yang sudah dikuatkan. Dan jika malam ini kamu kembali bangun dengan mata berat dan dada penuh, jangan tanyakan lagi kapan ujian ini selesai. Tanyakan satu hal saja pada dirimu. Apakah hatiku hari ini lebih kuat dari kemarin? Jika jawabannya iya, maka percayalah, akhir ujian itu sudah jauh lebih dekat daripada yang kamu kira. Ada satu hal yang jarang disadari orang. Ujian tidak selalu melemahkan karena beratnya masalah, tetapi karena hati merasa sendirian saat menjalaninya. Dan disitulah tahajud mengubah segalanya. Karena di malam itu, kamu tidak lagi merasa berjuang sendirian. Ada kehadiran yang tidak terlihat, namun terasa paling dekat. Kamu berdiri dalam sunyi tanpa perlu menjelaskan apapun. Allah sudah tahu letihmu sebelum kamu mengangkat tangan. Allah sudah paham lukamu bahkan sebelum air mata jatuh. Itulah mengapa doa di tahajud seringkali tidak panjang. Bukan karena tidak ada yang ingin diminta, melainkan karena hatimu sedang diajari untuk cukup jujur. Kadang hanya satu kalimat yang keluar. Kadang hanya helaan napas. Kadang bahkan hanya diam dengan air mata yang terus mengalir. Dan anehnya, diam itu pun didengar. Pelan-pelan kamu mulai mengerti bahwa kekuatan bukan berarti tidak menangis. Kekuatan adalah tetap bersujud meski hatimu belum pulih sepenuhnya. Di siang hari, kamu mungkin masih diuji dengan hal yang sama. Masalah yang itu-itu lagi. Jawaban yang belum datang. Keadaan yang belum berubah. Namun ada satu perbedaan besar yang mungkin belum kamu sadari. Cara kamu menghadapi semuanya tidak lagi sama. Dulu, kamu mudah marah. Sekarang kamu lebih banyak diam. Dulu kamu ingin semua orang mengerti. Sekarang kamu cukup jika Allah tahu. Dulu kamu bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Sekarang pertanyaannya berubah menjadi, apa yang ingin engkau ajarkan? Perubahan itu bukan kebetulan. Itu hasil dari malam-malam panjang yang kamu lewati bersama Allah. Dan perubahan hati selalu menjadi tanda awal bahwa ujian sedang mendekati garis akhirnya. Karena ujian sejatinya bukan tentang keadaan di luar, melainkan tentang kondisi di dalam. Selama hatimu masih gelisah, selama itu pula ujian harus bertahan. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyempurnakanmu. Tahajud membuatmu berhenti melawan takdir dan mulai berjalan bersamanya. Kamu tidak lagi sibuk bertanya mengapa jalannya terasa berat. Kamu mulai percaya bahwa setiap langkah memiliki tujuan. Dan kepercayaan itu membuat beban terasa lebih ringan, meski jaraknya belum berubah. Ada fase di mana Allah tidak langsung mengangkat ujian, tetapi mengangkat dirimu terlebih dahulu. Mengangkat cara berfikirmu, mengangkat cara memandang hidupmu, mengangkat caramu menyikapi luka. Agar ketika ujian itu pergi, kamu tidak lagi menjadi orang yang sama seperti saat ujian itu datang. Karena jika ujian berakhir tanpa perubahan di dalam diri, ia akan kembali dengan bentuk yang lain. Maka Allah menahan akhir cerita, bukan karena lalai, tetapi karena sayang. Tahajudmu menjadi saksi bahwa kamu sedang dibentuk, bukan sekadar diselamatkan. Setiap malam kamu bangun, sebenarnya kamu sedang menandatangani sebuah kesepakatan sunyi dengan Allah. Bahwa kamu bersedia bersabar, bahwa kamu siap belajar, bahwa kamu rela menunggu
selama itu membawa kebaikan. Dan tidak ada kesepakatan seperti itu yang diabaikan oleh Allah. Mungkin kamu belum melihat perubahan besar, belum ada kabar menggembirakan, belum ada pintu yang terbuka lebar. Namun lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih bertahan, masih berdoa, masih percaya. Itu saja sudah keajaiban. Karena banyak orang yang menyerah jauh sebelum sampai di titik ini. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang memilih bertahan bersamanya. Pelan-pelan, tahajud membuatmu tidak lagi menggantungkan harap pada hasil semata. Kamu mulai menikmati proses. Kamu belajar tenang meski belum tahu akhirnya. Kamu belajar ikhlas meski masih berharap. Dan di titik itulah hidup mulai bergerak dengan caranya sendiri. Bukan selalu dengan perubahan besar, tetapi dengan tanda-tanda kecil yang menguatkan langkahmu. Ada hari-hari yang terasa lebih ringan. Ada masalah yang tiba-tiba menemukan jalan. Ada hati yang lebih mudah menerima. Semua itu bukan kebetulan. Itu hasil dari doa-doa yang kamu titipkan di malam hari. Allah tidak pernah tergesa-gesa, tapi Dia selalu tepat waktu. Jika hari ini ujianmu belum selesai, bukan berarti doamu belum sampai. Bisa jadi doamu sedang disusun menjadi jawaban yang paling aman untuk hatimu. Karena tidak semua yang kita minta baik untuk kita terima sekarang. Dan Allah terlalu sayang untuk memberimu sesuatu sebelum waktunya sempurna. Maka teruslah melangkah. Teruslah bangun meski berat. Teruslah sujud meski lelah. Karena setiap malam yang kamu lalui sedang mendekatkanmu pada satu pagi di mana kamu akan berkata dalam hati, "Pantasan saja dulu aku diminta bersabar." Dan saat hari itu tiba, kamu akan mengerti bahwa tahajudmu bukan hanya mengakhiri ujian hidupmu, tetapi melahirkan dirimu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada saatnya manusia sampai pada satu titik jujur dalam hidupnya. Titik ketika ia sadar tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Dan disitulah doa mulai berubah makna. Bukan lagi sekadar permintaan, tetapi penyerahan. Tahajud mengajarkan itu dengan cara paling sunyi. Di saat dunia tidak menuntut apapun darimu, Allah justru membuka pintunya paling lebar. Bukankah Allah sendiri yang berfirman bahwa Dia turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun, maka akan aku ampuni." Kalimat itu bukan sekadar janji. Ia adalah undangan. Undangan bagi hati-hati yang lelah, yang tidak lagi punya energi untuk berteriak, tetapi masih punya keberanian untuk bersujud. Maka, jika sampai hari ini kamu masih dipanggil bangun di waktu itu bukan karena kebetulan. Itu karena namamu disebut dalam undangan langit. Allah juga berfirman bahwa hamba-hambanya yang beriman adalah mereka yang meninggalkan tempat tidur mereka untuk berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut dan penuh harap. Perhatikan kalimat itu, takut dan harap. Artinya, tahajud bukan ibadah orang yang hidupnya sudah tenang. Ia adalah ibadah orang yang masih bergulat dengan cemas, namun memilih berharap daripada menyerah. Dan disitulah letak kemuliaannya. Karena Allah tidak memuji hasil, Allah memuji usaha. Allah memuji hati yang tetap kembali, meski sedang terluka. Dalam ayat lain, Allah menjanjikan bahwa siapa yang bertakwa, Dia akan memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jalan keluar itu tidak selalu datang dalam bentuk masalah yang langsung hilang. Seringkali ia datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan,
sampai masalah itu benar-benar selesai. Tahajud menanamkan ketakwaan bukan lewat teori, tetapi lewat pengalaman. Pengalaman bangun saat tubuh ingin menyerah. Pengalaman memilih sujud saat ego ingin mengeluh. Pengalaman percaya saat logika mulai lelah. Dan ketakwaan seperti itulah yang mengundang pertolongan Allah dengan cara paling lembut. Rasulullah juga bersabda bahwa sholat paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Bukan karena gerakannya berbeda, bukan karena jumlah rokaatnya, tetapi karena keadaannya. Sholat malam dilakukan saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang memuji, saat tidak ada yang menilai. Hanya ada kamu dan Allah. Dan ibadah yang lahir dari keikhlasan seperti itu tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Mungkin kamu bertanya, mengapa setelah sekian lama tahajud, ujianmu belum juga selesai? Jawabannya sederhana, namun sering sulit diterima. Karena Allah tidak sedang mempercepat akhir cerita, tetapi sedang memastikan bahwa akhir itu benar-benar baik bagimu. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Bukan setelah, tetapi bersama. Artinya, bahkan di tengah ujian yang belum selesai, Allah sudah menyelipkan kemudahan. Dan seringkali, kemudahan itu bernama tahajud. Ia menjadi ruang bernapas di tengah sesaknya hidup. Ia menjadi tempat pulang saat dunia terasa asing. Ia menjadi penopang saat langkah hampir runtuh. Jika tahajudmu membuatmu masih bisa tersenyum hari ini, masih bisa berharap esok hari, masih bisa percaya meski terluka, maka sesungguhnya kemudahan itu sudah hadir. Dan ujian yang sudah ditemani kemudahan tidak akan bertahan lama. Karena Allah tidak menzolimi hambanya. Allah tidak memanjangkan derita tanpa maksud yang penuh kasih. Allah juga berfirman bahwa Dia tidak akan membebani seseorang melampaui kemampuannya. Maka jika ujian ini masih ada, itu berarti kamu masih dianggap mampu. Bukan karena kamu kuat sendiri, tetapi karena kamu bersandar padanya. Dan sandaran itulah yang sedang Allah kuatkan melalui tahajud. Setiap sujudmu adalah pengakuan bahwa kamu lemah, bahwa kamu butuh, bahwa kamu percaya. Dan pengakuan seperti itu adalah bahasa yang paling dicintai Allah. Pelan-pelan, dengan dalil-dalil yang hidup dalam pengalamanmu, kamu akan mengerti satu hal penting, bahwa tahajud bukan hanya tentang meminta agar ujian berakhir, tetapi tentang memastikan bahwa ketika ujian itu benar-benar selesai, kamu keluar sebagai pemenang. Bukan pemenang karena hidupmu tanpa masalah, tetapi pemenang karena hatimu tidak lagi dikendalikan oleh masalah. Dan disitulah janji Allah menemukan bentuknya, bahwa pertolongannya itu dekat, sangat dekat. Sedekat jarak antara dahi dan sajadah di sepertiga malam terakhir. Ada satu fase yang hanya dipahami oleh orang-orang yang bertahan. Fase ketika hati sudah tidak lagi berteriak, tetapi juga belum sepenuhnya lega. Di titik itu, kamu tidak lagi memaksa Allah dengan daftar permintaan yang panjang. Kamu hanya datang dengan satu sikap, percaya. Percaya bahwa jika Allah masih membangunkanmu, maka ceritamu belum selesai. Dan jika ceritamu belum selesai, maka akhir yang baik masih sedang disiapkan. Tahajud mengajarkanmu untuk tidak tergesa-gesa. Ia melatih kesabaran tanpa membuatmu mati rasa. Ia mengajarkan menunggu tanpa memadamkan harapan. Karena menunggu bersama Allah selalu berbeda rasanya. Tidak sepi, tidak hampa, tidak kosong. Ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan, namun cukup untuk membuatmu bertahan 1 hari lagi, dan 1 hari lagi, dan 1 hari lagi. Sampai tanpa sadar,
Hari-hari itu membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih dewasa, lebih kuat dari yang kamu kira. Mungkin kamu belum sampai pada hari di mana ujian itu benar-benar pergi. Namun perhatikan baik-baik. Kamu sudah sampai pada hari di mana ujian itu tidak lagi menguasai hatimu. Kamu masih sedih, tetapi tidak lagi putus asa. Kamu masih berharap, tetapi tidak lagi memaksa. Kamu masih menunggu, tetapi tidak lagi gelisah seperti dulu. Dan perubahan itulah yang seringkali menjadi isyarat terakhir sebelum Allah menutup satu fase hidupmu. Karena Allah tidak hanya ingin mengakhiri masalahmu, Dia ingin menyelamatkan hatimu. Sebab masalah bisa datang lagi dalam bentuk lain, tetapi hati yang sudah kuat tidak akan runtuh dengan cara yang sama. Tahajud telah melakukan tugasnya, pelan-pelan, tanpa suara, tanpa pengumuman. Ia mengikis rasa sombong yang dulu membuatmu ingin mengatur segalanya. Ia melembutkan ego yang dulu menuntut hidup berjalan sesuai keinginanmu. Ia menggantinya dengan satu keyakinan sederhana. Allah lebih tahu. Dan keyakinan itu adalah bekal paling aman untuk memasuki babak hidup berikutnya. Kelak ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar bahwa malam-malam yang dulu terasa berat ternyata adalah fondasi. Bahwa doa-doa yang terasa berulang ternyata sedang membentuk jalan. Bahwa air mata yang jatuh di sajadah ternyata adalah bahasa yang paling dipahami oleh langit. Kamu akan tersenyum pelan sambil berkata dalam hati, "Pantasan saja aku diminta bertahan." Karena jika ujian itu berakhir lebih cepat, mungkin hatimu belum cukup kuat. Dan jika hatimu belum cukup kuat, nikmat yang datang setelahnya bisa saja menjadi beban. Allah tidak pernah terburu-buru dalam membuatmu bahagia. Dia teliti, Dia hati-hati. Dia tidak ingin kebahagiaan itu datang lalu merusakmu. Maka Dia memanjangkan malam, menguatkan doa, memperdalam sujud. Agar ketika pagi itu tiba, kamu siap menerimanya dengan syukur, bukan dengan lupa diri. Jika malam ini kamu kembali terbangun, dengan mata berat dan dada yang masih penuh, jangan tanyakan lagi kenapa hidupmu seperti ini. Tanyakan satu hal yang lebih penting. Ya Allah, apa yang sedang Engkau bangun dalam diriku? Karena pertanyaan itu akan mengubah caramu melihat segalanya. Ujian tidak lagi terasa sebagai hukuman. Ia berubah menjadi proses. Doa tidak lagi terasa sebagai tuntutan. Ia berubah menjadi pertemuan. Dan tahajud tidak lagi terasa sebagai kewajiban berat, tetapi sebagai tempat aman di mana kamu boleh menjadi rapuh tanpa dihakimi. Di sanalah kamu belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras kamu bertahan, melainkan seberapa tulus kamu berserah. Maka teruslah berjalan. Pelan saja, tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Tidak semua ujian selesai di waktu yang sama. Tidak semua jalan terbuka dengan cara yang serupa. Yang penting, kamu tidak berhenti. Kamu tidak menjauh. Kamu tidak kehilangan Allah di tengah pencarian jawaban. Karena selama Allah masih kamu genggam, hidup ini tidak pernah benar-benar buntu. Dan percayalah, ujian yang dihadapi dengan tahajud tidak akan berakhir dengan kehampaan. Ia akan berakhir dengan pengertian, dengan kedewasaan, dengan hati yang lebih hidup. Pelan-pelan, tahajudmu memang sedang mengakhiri ujian hidupmu. Bukan dengan cara yang bising, bukan dengan tanda yang dramatis, tetapi dengan cara yang paling indah. Mengubahmu menjadi seseorang yang siap menerima apapun yang Allah tetapkan setelah ini. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu bahwa semua malam itu tidak pernah sia-sia. Jika malam ini kamu mendengar ini dalam keadaan hati yang masih berjuang, percayalah, kamu tidak sendirian. Di channel ini, kita tidak sedang berlomba siapa yang paling kuat,
tetapi saling menguatkan agar tidak ada yang menyerah sendirian. Jika narasi ini menemanimu di salah satu malam terberat hidupmu, izinkan kami tetap berjalan bersamamu. Tekan subscribe bukan sekadar untuk konten, tetapi sebagai janji kecil bahwa kamu akan terus mengingat Allah di tengah ujian hidup. Dan sebelum kamu pergi, tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk siapapun yang sedang membaca dan ikut berjuang. Doakan kesehatan, doakan ketenangan, doakan jalan keluar yang paling baik menurut Allah. Karena bisa jadi, doa yang kamu tuliskan hari ini menjadi jawaban bagi orang lain. Dan bisa jadi pula ada doa tulus dari orang asing yang justru sedang mengetuk pintu langit untuk hidupmu. Mari saling mendoakan, mari saling menguatkan. Semoga Allah menerima setiap tahajudmu, menguatkan hatimu, dan benar-benar mengakhiri ujian hidupmu dengan cara yang paling indah. Amin.